pembacaan ayat suci Al-Quran yang diantarkan oleh Ibu Haji Asni. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah takziah yang akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Asar Tomanggong. Kepada Bapak Al-Ustadz, dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa kedua orang tua dari almarhum Bapak Haji Supratman dan Ibu Hajah Zainab. Kita harus ikhlas, kita harus tabah menerima takdir cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita hadir bersama dalam suasana duka cita atas berpulangnya ke rahmatullah anak, adik, saudara kita almarhum Yudi Prima Putra, sarjana teknik. Beliau meninggalkan kita semuanya dalam usia kurang lebih 41 tahun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh panutan kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ibu bapak kita contoh Nabi. Kalau ada keluarga, ada kerabat yang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu jamaah takziah, di balik rasa duka atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Yudi Prima Putra, ada kegembiraan tersembunyi khususnya almarhum. Kenapa? Ya, ini tidak boleh diminta, Pak. Tapi kalau ada anak mendahului kedua orang tuanya meninggal, anak itu beruntung. Kenapa beruntung? Peluang masuk surga, peluang terang kuburnya, peluang diampuni dosa kesalahan itu terbuka lebar.
Jadi kalau anak mendahului orang tuanya beruntung, tapi tidak boleh meminta. Tapi kalau ditakdirkan kita meninggal lebih awal dari orang tua, maka kita termasuk peluangnya besar untuk mendapatkan ampunan. Kenapa? Satu, doa anak untuk orang tuanya belum tentu diterima. Biar menangis-menangis belum tentu, karena syarat anak diterima doanya kalau doakan orang tua adalah anak itu harus anak soleh soleha. Kau anak salah dia diterima. Jadi hanya anak soleh. Sebaliknya, kalau orang tua mendoakan anaknya tanpa syarat, tidak ada syaratnya, mau orang tuanya anak salah, mau orang tuanya tidak sholat, kalau dia doakan anaknya, doanya diterima. Terutama ibunya. Itulah sebabnya kata Nabi, waspadalah, awaslah terhadap satu benda. Benda ini lebih tajam dari silet, lebih runcing dari jarum. Lalu kata sahabat, benda apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, lidah ibumu. Jadi hati-hati Pak orang tua, jangan sembarang diucapkan untuk anaknya, karena serius atau main-main, sengaja atau tidak sengaja, itu bermakna doa. Inilah yang saya maksud, almarhum Yudi ini beruntung, karena di saat beliau meninggalkan kita semua, masih ada kedua orang tuanya yang boleh kapan saja mendoakan anaknya. Jadi ibu cukup bilang selamat kona, itu selamat. Ada satu kisah riwayat, ini juga sangat populer ini. Ada orang meninggal dunia. Kebetulan yang meninggal ini preman kelas kakap. Pokoknya kejahatan itu pada semua mina lakukan. Minum, judi, merampok, menipu, berkelahi, balapan, angkat ban depan motor. Jadi banyak ini dilakukan, sampai akhirnya jatuh sakit. Di ketika sakitnya, dululah kedua orang tua di sampingnya. Sang anak ini berkata, "Mak, siapa tahu saya meninggal malam ini." Jangan bicara begitu nak, kasih semangat ke diri kita nak. Tidak boleh bicara begitu. Tidak Jima, siapa tahu meninggal kak. Kalau saya meninggal mak, saya mau titip wasiat. Itu wasiat orang hidup, kalau mau meninggal itu wajib dilaksanakan selama wasiatnya tidak bertentangan dengan agama. Kalau saya meninggal mak, saya mau titip 3 pesan. Yang pertama, kalau saya meninggal, jangan umumkan kematianku. Jangan dikasih tahu ke orang. Jangan ditulis status di Facebook. Sekarang itu tiap hari kalau kita buka Facebook pagi-pagi saya berita orang meninggal. Ya itulah gunanya Facebook. Daripada cerita bohong atau fitnah gibah, jangan umumkan.
Jangan dikasih tahu pengurus masjid, nanti teriak-teriak diumumkan. Kenapa nak? Kata anak ini, karena kalau kita umumkan kematianku, pasti semua yang mendengar itu gembira, riang. Nah, saya tidak mau matiku disambut gembira. Meninggal kianu, alhamdulillah, aman di kompleks kah? Saya tidak mau. Yang kedua, mak, kalau saya meninggal, ibu tidak umumkan kematianku, tapi toh ada yang tahu, kemudian datang, janganlah lo biarkan orang lain angkat jenazahku. Jangan orang lain yang mandikan, jangan orang lain yang usung saya ke kuburan. Kenapa nak? Dia bilang karena kalau orang lain angkat pasti na sumpah-sumpah ya. Nah, saya tidak mau jenazahku disumpah-sumpahi. Begitu diangkat berat, waktu na hidup na sesaki, mati na sisainjaki. Tidak mau. Terus yang ketiga, kalau saya sudah dikubur, mak, jangan kikodon tinggalkan saya sendirian dikubur, kecuali kalau ibu sudah yakin bahwa dosaku sudah diampuni oleh Allah. Jadi preman ini rupanya tinggi juga seleranya. Takdir Allah, malam itu meninggal. Sesuai pesan anaknya, pertama silent operation, tidak ada disebut, tidak diumumkan, pokoknya putus komunikasi dengan dunia luar. Malam itu juga saya kira ada kamu videonya, saya lupa siapa, zoom in, zoom out, terdekat di barangkali. Ya. Malam itu juga dimandikan. Yang terlibat memandikan dia Tonji, saudaranya, sepupunya. Tidak ada orang lain yang tahu. Tengah malam dikubur. Sesudah dikubur pulang nih orang, mamanya tinggal sendiri karena ada pesanan anaknya. Dia tinggal di dekat kuburannya, dia pegang nisannya. Lalu di tengah malam itu ibunya berdoa. Doanya cuma satu, cuma tidak tahu berapa kali diulang. Apa doanya? Ya Allah, Puang, saya sangat sayang anakku, dan engkau tahu bagaimana sayangku kepada anakku. Saya mohon kepadamu ya Allah, sayangilah anakku melebihi sayangku kepadanya. Itu diulang-ulang ini doa. Ya Allah, sayangilah anakku melebihi sayangku kepadanya. Nanti ibu ini berhenti berdoa. Setelah atas izin Allah, ibu ini melihat dengan mata batinnya seolah-olah anaknya duduk di hadapannya, tersenyum sambil berkata, terima kasih mak, saya sudah diampuni dosaku, diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa indona. Maka ibu, ya ibu Haja Zainab, jangan larut dalam kesedihan, tapi doakan Nanda, doakan almarhum. Satu kalimat ibu, selamat kona, peselamat ya anakku Puang, selamat niero. Jadi ibu itu perlu waspada kalau marah. Jangan sembarang disumpah-sumpahi anaknya. Karena tuh biasa ibu kalau marah sama anaknya, jadi semua nama di kebun binatang disebut. Mulai dari buaya sampai cacing. Jangan disumpah-sumpahi.
Kadang-kadang juga ada orang tua, ibu, anaknya namarain, mertuanya nambah. Wih, nakal nih, persis ki nenek na ini. Kenapa na nenek juga tidak tahu urusan di ambatong? Ini jadi itulah sekilas dibalik kematiannya almarhum. Kita tinggalkan. Yang kedua, bicara kematian itu adalah bicara masalah kita semua. Banyak masalah tapi belum tentu kita kena. Tapi khusus mati semuanya kena. Dan itu yang lolos dari kematian. Kalau malam ini almarhum Yudi yang kita sebut-sebut namanya, yang kita doakan, bacakan Fatihah tadi bersama-sama, yang kita kumpul di depan rumahnya, di dalam rumahnya, beliau sudah tidak ada, beliau tidak menyambut kita, beliau tidak mengaminkan doa yang ditujukan kepadanya. Pada waktunya nanti kita juga akan didoakan seperti almarhum. Banyak tahun nanti yang doakan kita. Pada waktunya nanti kumpul begini toh orang di depan rumah tak. Cuma kita tidak tahu masih tenda ini yang dipakai atau tenda yang lain. Pada waktunya nanti nama tatoseng yang disebut-sebut, dan ketika itu kita sudah tidak dengar nama disebut. Kalau begitu siap-siaplah menghadapi mati. Apalagi kalau saya lihat muka-muka ini, Pak, Ibu. Saya itu pernah belajar melihat muka orang yang sudah mau mati. Jadi saya tahu itu biar pakai masker. Jadi baru itu saya lihat, nah saya pelajari ini ilmu sampai tuntas. Tamat Pak baru berhenti. Ya. Jadi saya perhatikan semua mukata ini dengan ilmu yang pernah ku pelajari. Wah, jelas sekali ciri-cirinya. Saya tidak berani pastikan malam ini, cuma yang lalu-lalu belum pernah meleset. Akuratnya ini 100%. Tingkat akurasinya ini tinggi. Bagaimana Pak? Disebutnya atau Jangan katanya Ustaz. nah biar yang di dalam juga ku tembus di masuk. Dan sampai kita kira lolos ke. Ya, menurut ilmu yang pernah itu kupelajari, wajah-wajah yang ada di depanku ini sepertinya tidak akan sampai umur tak nanti tahun 2100. Cocok atau tidak Ibu? Oh, aku bilang memang akurat kini ilmu. Belum pernah meleset Pak. Belum. Kenapa? Karena Nabi yang bilang umurnya itu umatku 60-70. Jadi kalau kita sudah berumur 60, itu sudah dalam bayangan malaikat maut selalu mengawasi kita. Sudah dipasangi lagi GPS. Tidak bisa lagi lolos. Ya, mohon maaf ini peserta Zoom yang ada di dunia maya karena ya begitulah. Tapi inilah sekarang kemajuan teknologi. Ada yang bilang, Ustaz, kita juga bersyukur ini gara-gara corona ada Zoom begini. Oh tidak Pak, ada corona atau tidak, memang sekarang sudah zamannya ini. Jangan bilang gara-gara corona tambah besar nanti kepala anak Pak. Ada corona atau tidak, ada COVID-19 atau tidak, memang sekarang ini sudah jalannya, sudah waktunya. Ya, susah nih kan ini tuh yang admit ini jadi teknologi begitu canggih. Kita kembali Pak, Ibu, mati pasti.
Di dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan kita, dimanapun kita berada, aynama takunu yudrikkumul maut, mati akan datang menemui kita. Mati akan datang menemui kita. Walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun kita bersembunyi di tempat yang paling kuat. Jadi tidak ada itu yang lolos dari kematian, tidak ada. Dan mati tidak mesti tua. Almarhum Yudi sudah menjawab pertanyaan itu. Umurnya 41 tahun. Saya tua sedikit. Beliau kelahiran 79. Saya kelahiran 74. Ya beda 5 tahun. Coba, seandainya urutan itu kematian, saya dulu baru beliau. Tapi ternyata tidak. Umur 41 Tapi itulah ada. Bawa sendiri kendaraan ke rumah sakit, dibawa oleh ambulans pulang ke rumah. Kadang-kadang yang ngos-ngosan, sesak napas, dibantu tabung oksigen di rumah sakit, tidak meninggal, malah cucunya yang menjaga neneknya itu yang meninggal. Ada begitu. Ada lagi ibu-ibu duduk-duduk di nonton televisi, lebih dulu lagi mati na televisinya. Ada ibu. Makanya kalau nonton di televisi jangan juga terlalu lama. Kadang-kadang nah bilang bapak-bapak ustaz, ada itu sinetron, kalau dia main seram. Saya bilang seram apa? Dia bilang biar remote tidak bisa disentuh. Saya kira sinetronnya yang seram, ternyata penontonnya. Kalau main itu Ikatan Cinta, Tuan Muda, Buku Harian, apa bu? Malu-malu na jawab. Buku harian seorang istri, kisah cinta antara Nana dan Dewa. Baru ternyata itu Dewa bukan anaknya Buana. Akhirnya nenek Ratu marah. Dan kenapa kita Ustaz? Ini kira kapan tidak ada televisiku ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mati itu bisa datang pada siapa saja, bisa datang pada waktu kapan saja, dan bisa dengan sebab apa saja. Jadi kita semua harus siap untuk menghadapi kematian. Bisa malam ini, bisa besok, bisa lusa, kita tidak tahu. Yang jelas semua yang hadir malam ini, termasuk penceramah, belum ada jaminan bahwa tidak meninggal sampai besok sholat subuh. Atau ada yang sudah pasti sholat subuh sebentar? Bu? Pak? Ada? Tidak ada. Tidak ada jaminan. Kalau begitu bisa saja kita meninggal sebelum sholat subuh malam ini. Bisa atau tidak Pak? Bisa? Bisa. Bahkan boleh jadi kita meninggal sebelum tidur. Boleh jadi kita meninggal sebelum pulang dari sini. Bisa. Weh, hebohnya di sana kenapa? Ada orang takziah, terus pendengar takziah meninggal. Pasti kan lebih heboh kalau penceramahnya, tapi janganlah. Terlalu heboh nanti. Jadi, ayo Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita meninggal sementara melakukan kegiatan. Saya biasa melayat sakit apa? Kecelakaan Ustaz, naik motor
jatuh, meninggal. Saya bilang belum tentu. Belum tentu naik motor, jatuh, meninggal. Boleh jadi naik motor, meninggal, jatuh. Bisa. Siapa tahu bukan jatuh na meninggal, meninggal kina jatuh. Pasti jatuh kalau meninggal. Siapa mau kendalikan? Masa orang meninggal bawa motor? Ada ustadz lagi ceramah di mimbar waktu Ramadan, Pak Kiai di Masjid Baitur Rahman depannya kantor gubernur. Coba, yang sementara ceramah ustadz jatuh, meninggal. Saya bilang boleh jadi sementara ceramah beliau meninggal, jatuh. Mati itu luar biasa. Saya Pak hakul yakin ini, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Mata kepala sendiri di bandara. Baru mau naik pesawat dia telepon anaknya, halo, saya sudah mau siap ini, saya sudah mau naik di pesawat. Sementara dia bilang mau naik di pesawat, mati handphonenya, dilobek ki. Artinya pokoknya mati bisa terjadi kapan saja. Ada orang memancing di pinggir sungai, sementara asi-asi sambil memancing merokok, jatuh rokoknya di sungai, mati Pak. Ya pastilah, masa rokok jatuh di sungai. Kenapa tidak ada gambar ya? Tidak ada layarnya. Lobit kita. Coba ini saja handphone dia bangku tiba-tiba mati. Jadi, ayo deh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, siap-siap ke semua, karena bicara mati tidak ada yang lolos. Yang ketiga, kalau sudah yakin mati bisa terjadi kapan dan di mana saja, maka persiapkan diri sebaik-baiknya. Rata-rata orang takut mati. Saya tidak tahu di sini, tapi di tempat lain itu Pak, rata-rata itu kalau bicara mati takut, Pak. Takut sekali. Itu kalau mau foto orang tidak mau sekali kalau bertiga. Dia bilang, Ustaz, tidak takut ya saya bertiga, yang penting bukan saya di tengah. Sama gitu, dia bilang takut. Kenapa kalau di tengah orang? Sebagai mati yang di tengahnya, siapa yang bilang? Saya ini tidak tahu nih Pak, berapa kali mau kolong foto itu di tengah. Kalau ada ibu majelis taklim, Ustaz bisa foto 2 orang, masa 2 majelis taklim ibu saya di pinggir? Pasti di tengah, 2 perempuan di sampingku. Ya takut-takutin jadi. Ternyata tidak ada hubungannya. Itu ajal Pak, sudah lama ditentukan oleh Allah sebelum kamera handphone ditemukan. Jadi baru itu kamera handphone ditemukan, ajal sudah ditentukan, jadi tidak ada urusannya. Maka jangan lagi takut foto bertiga meskipun kita di tengah Pak. Tapi Ibu kalau tidak mau di tengah, ya tidak apa-apa, bertiga di foto di pinggir semua bisa. Bikin formasi segitiga sama kaki. Dari itu di tengah dipanggil kulus semua nih. Disuruh maling. Nah, bikin foto begitu segitiga, nanti kelihatan ini semua orang-orang tahu gak mati. Saya di foto bertiga, saya di tengah, ibu kiri, ibu kanan. Beberapa bulan saya datang ceramah di majelis taklim yang sama. Baru Pak mau ceramah Ustaz, meninggal gitu godong ibu anu, yang mana ya itu? Ada itu kita mandi foto di sebelah kanan tak? Oh, saya bilangnya suruh siap-siap yang di sebelah kiriku. Karena biasanya itu kalau sudah kanan pasti lompat ke kiri. Jadi jangan makin takut mati. Pertanyaan, kenapa orang takut mati? 1,
Belum ada orang meninggal pula cerita pengalaman. Jadi blame ini orang. Apa yang terjadi kira-kira di sana? Untung ada Nabi, Quran, hadis yang jelaskan ternyata mati bukan akhir perjalanan. Mati itu awal perjalanan hidup. Mati itu media pertemuan antara hamba dengan Tuhan. Jadi jangan kira mati itu selesai urusan. Justru mati itu bertemu hamba dengan Allah. Bertemu hamba yang selama ini menyembah, bertemu dengan Allah yang selama ini disembah. Ibu bapak cinta sama Allah atau tidak? Cinta. Mau bertemu dengan Allah? Mau. Mau sekarang atau nanti-nanti, Pi? Saya cinta palsu nih. Jadi orang beriman itu gembira menyambut kematiannya. Gembira. Ada tokoh namanya Fatimah, putrinya Rasul, anak dari Khadijah binti Khuwailid. Ketika Nabi menjelang wafatnya, Fatimah orang yang paling bersedih karena dialah yang bukakan pintu malakul maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Nabi? Ada. Boleh ketemu? Tidak boleh. Kenapa? Sakit. Tapi mau ketemu? Dia bilang sakit. Mau ketemu? Sakit. Tidak boleh terima. Dia tutup pintu. Plak. Baru masuk. Kata Nabi, nah apa itu ribut-ribut? Sampai ku dengar suaranya itu di luar. Ada orang datang, Pak. Sudah ku bilang sakit, ngotok mau masuk, makanya butuh palapokan di pintu. Kata Nabi, Fatimah, kau tahu jika siapa itu yang datang di luar? Tidak ku tahu, ayah. Coba saya tahu, saya suruh masuk. Barusan ku lihat di dalam bumi orang kayak begitu. Nah, yang datang di luar itu yang cabut lampu kalau 3 bulan kau tidak bayar. Ya. Yang datang di luar itu yang memisahkan ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya, mertua dengan mantunya, pejabat dengan jabatannya. Itu Israel, nak, pencabut nyawa. Hah? Jadi mau makin meninggal tetap. Jangan dulu, makanya panggil dulu masuk baru kau tanya ini, kau langsung tutupkan orang pintu. Keluar nih Fatimah. Tidak kasar nih Pak, nah buka pintu.